Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya, Sari Ayulandari dalam rangkaian Logika Digital pertemuan ke-11. Oke, kali ini kita akan membahas tentang rangkaian sekuensial, salah satunya adalah flip-flop. Apa itu rangkaian sekuensial? Rangkaian sekuensial itu adalah suatu sistem digital yang keadaan keluarannya itu ada dua kondisi. Yang pertama adalah keadaan masukannya atau inputannya itu pada saat itu, dan yang kedua adalah kondisi atau keadaan dari masukan atau keluarkan input atau output pada saat sebelumnya. Jadi ada dua, pada saat itu dan pada saat sebelumnya. Kemudian setelah itu sistem sekuensial itu memerlukan unit pengingat atau yang disebut dengan memori yang digunakan untuk menyimpan data masa lalunya. Pasti teman-teman juga punya kan ya data masa lalu. Nah, sistemnya untuk yang flip-flop ini ada dua kondisi. Yang pertama bisa dikondisikan sebagai memori atau pengingat, dan yang kedua dia juga bisa difungsikan sebagai delay, unit delay. Nah, unit terkecil dari rangkaian digital yang memiliki kemampuan untuk mengingat atau memori salah satunya itu adalah flip-flop. Nah, kita akan belajar dulu tentang flip-flop dasar. Apa sih sebenarnya flip-flop dasar itu seperti apa sih? Nah, flip-flop dasar pada dasarnya itu terdiri dari dua gerbang NAND, di mana dua gerbang NAND itu dia saling bersilangan gitu ya, antara yang satu dengan yang lain. Nah, itu ada dua, gate 1 dan gate 2. Nah, bersilangan itu maksudnya seperti ini. Ketika input dari G2-nya itu adalah 1, maka keluaran dari persilangan itu atau keluaran dari G1 itu juga akan 1. Di mana gate NAND itu pada dasarnya sama dengan gate NOT. Jadi kalau misalnya dia keluarannya 1, masukannya pasti 0. Kalau masukannya itu 1, pasti keluarannya 0 dan seterusnya. Nah, sehingga dia akan sama. Jadi masukan dari G2 1, maka keluaran dari G1 adalah 1. Itu yang namanya saling bersilangan. Kemudian yang kedua, ketika inputan dari G1-nya adalah 0, maka pasti keluaran dari G2-nya adalah 0. Jadi dia akan berbanding terbalik antara input dan outputnya. Seperti itu ya. Nah, flip-flop itu adalah suatu rangkaian yang memiliki dua kondisi stabil. Jadi, kondisi stabilnya itu ada dua, key dan key not. Keluaran flip-flop itu bertahan pada satu keadaan hingga pulsa picu atau pulsa trigger yang menyebabkan keluarannya itu akan berubah. Nah, di sini untuk flip-flop sendiri itu ada yang namanya trigger. Dia di-trigger atau dibangkitkan gitu ya dengan sebuah sinyal. Nah, nanti akan aku kasih tahu ada beberapa sinyal yang bisa dijadikan sebagai trigger. Oke, next berikutnya kita akan mengetahui sebenarnya flip-flop itu pada dasarnya seperti ini ya guys. Jadi dia ada input, biasanya ada satu atau dua inputnya. Kemudian kalau misalnya ditambah ada clock, di sini juga ada clock. Kemudian di sebelah sini ada preset dan clear. Kemudian di sini ada keluarannya atau outputnya. Dia keluarannya ada dua kondisi ya, ada dua kondisi yaitu key dan not key. Nah, untuk flip-flop sendiri kita panjang gitu ya, ngobrolnya nanti akan lebih panjang, pada dasarnya macamnya itu ada 6 guys. Nah, kita akan belajar dulu 3 untuk pertemuan yang ke-11 ini. Kita hanya akan belajar tentang SR flip-flop, kemudian SR flip-flop berdetak, dan D flip-flop. Sedangkan untuk pertemuan ke-12, kita akan ngobrol masalah JK flip-flop, kemudian JKMS flip-flop, kemudian T flip-flop. Oke, next berikutnya kita akan bicara masalah SR flip-flop. SR flip-flop pada dasarnya gerbangnya seperti ini ya guys. Jadi dia ada gerbang untuk flip-flopnya. Jadi ada flip-flop dasarnya di sebelah sini dan ditambahin dengan gate NAND-nya juga sama di G3 dan G4. Nah, kemudian kita coba lihat. Yang pertama, kita akan punya dua inputan yaitu 0 dan 1, di mana ketika kita bicara masalah yang G4 dulu ya guys. Ketika di sini inputannya 1, maka keluaran dari G4 itu adalah 0 karena
get NaN itu pada dasarnya sama dengan NOT, gerbang NOT gitu ya. Ketika dia inputannya cuma 1 dan keluarannya 1 itu cara kerjanya sama dengan gerbang NOT. Jadi kalau misalnya di sini 1, keluaran dari G4 itu adalah 0. Dan keluaran dari yang get NaN bawah konsep itu adalah 1. Next, berikutnya kalau misalnya kita lihat yang G3, maka ketika masukannya adalah 0, maka keluarannya adalah 1 dan keluaran dari get NaN yang di depannya itu adalah 0. Next, kemudian kita coba untuk melihat, berarti kalau misalnya di get NaN yang bagian atas itu 0, maka masukan dari get NaN-nya itu adalah 0 juga. Maka 0, 0 hasilnya adalah 1. Betul ya, tepat ya. Next, berikutnya ini juga akan sama ketika di sini 1, ketika get NaN-nya yang bagian bawah itu adalah 1, maka itu menyebabkan input dari get NaN yang bagian atas itu adalah 1 juga. Nah, kalau 1, 1, maka keluaran dari NaN-nya itu adalah 0. Next, ini adalah komponen dasar dari SR flip-flop, di mana untuk menggambarkan komponen, detail komponennya itu adalah seperti ini. Chipnya terdiri dari 2 inputan dan 2 outputan, di mana inputannya adalah S dan R, di mana S itu adalah set dan R itu adalah reset. Jadi SR flip-flop itu sebenarnya adalah set dan reset. Nah, biasanya kalau ada tambahan clock nih, tengahnya itu juga ada clock, bisa digunakan sebagai clock. Nah, yuk kita masuk ke bagaimana sih untuk melihat dari tabel kebenarannya. Pada dasarnya SR flip-flop itu terdiri dari, bisa dibuat dari 2 komponen dasar. Yang pertama adalah bisa dibuat dari gerbang NOR, dan yang kedua bisa dibuat dari gerbang NaN. Nah, untuk gerbang NOR sendiri, untuk tabel kebenarannya seperti ini, dimana kalau bisa kita lihat ya, di situ kita punya 2 inputan yaitu S dan R, dimana SR itu kalau punya 2 inputan berarti kita punya berapa kemungkinan guys? Ada 4 kemungkinan, yaitu 00, 01, 10 dan 11. Untuk yang 00 dan 11 yang keluarannya berbeda, ini punya keadaan khusus ya. Sedangkan untuk 01 dan 10 nanti saya akan kasih tahu bagaimana. Oke, kita mulai dari yang berbeda terlebih dahulu, 01 dan 10. 01, di mana yang 1 ini adalah di R. R itu artinya reset. Berarti ketika di reset, dia akan kembali ke 0. Benar kan? Berarti key-nya adalah 0. Sedangkan key not, kebalikannya dari key, itu adalah 1. Kemudian ketika S-nya itu adalah 1, R-nya itu adalah 0, artinya dia di set. Ketika dia di set, berarti hasilnya adalah 1 dan key not-nya adalah 0. Sampai di sini paham ya guys? Nah, maka dari itu ketika SR-nya 01, maka dia dalam kondisi keadaan reset gitu ya. Dan ketika masukan SR-nya itu adalah 10, maka dia pada kondisi set. Nah, sekarang kalau misalnya 00. Nah, kalau 00 dia keadaan memori atau yang disebut dengan tidak berubah. Nah, kondisi memori itu artinya dia tetap pada keluaran sebelumnya. Nah, itu yang disebut itu adalah cikal bakal dari sebuah memori. Dia sama dengan yang sebelumnya, itu memori. Nah, next, kalau 11 bagaimana? Nah, 11 itu hasilnya adalah keadaan ilegal, di mana keadaan ini seharusnya tidak akan ada gitu ya. Ketika SR-nya itu kondisinya 11, maka key-nya adalah 0, key note-nya itu adalah 0. Nah, ini yang harus teman-teman pahami gitu ya, nggak harus dihafalkan, tapi ini adalah basicnya sebenarnya untuk mengerjakan soalnya ya guys. Next, berikutnya kita masuk ke yang menggunakan gerbang NaN. Nah, kalau yang menggunakan gerbang NaN hampir sama sebenarnya ya. Jadi untuk tabel kebenarannya seperti ini, di mana dia SR itu punya 4 kondisi 00, 01, 10 dan 11. Pada dasarnya kebalikan dengan yang menggunakan gerbang NOR, di mana untuk yang SR
00, kalau yang 01 dan 10 itu juga sama ya kondisinya. Ketika R itu dia reset, seharusnya key-nya adalah 0, di sini key-nya adalah 1. Berarti dia berkebalikan. Walaupun kondisinya reset, kondisinya dia reset, tapi key-nya itu adalah 1. Dan ketika kondisinya set, dia kondisinya malah justru key-nya itu adalah 0. Berkebalikan. Hanya saja untuk yang 00 dan 11 itu juga sama. Pada saat 00 itu malah justru dia merupakan kondisi ilegal, dan ketika 11 dia tidak berubah atau kondisi memori gitu ya. Nah, perbedaannya hanya itu. Oke, kita sekarang masuk ke diagram pewaktuan. Ini nih guys yang biasanya dipakai untuk beberapa soal yang ke depan. Yang pertama adalah diagram pewaktuan. Untuk diagram pewaktuan sendiri itu ada yang namanya lebar pulsa, periode pulsa, tepi naik dan tepi turun. Nah, untuk tepi naik itu adalah bagian yang naik. Jadi ada panah naik ini ya, yang bagian panah naik. Nah, kalau misalnya tepi naik berarti dia yang naik. Ini ada naik, kemudian turun, kemudian naik lagi, kemudian turun, naik lagi, turun. Begitu kan ya guys. Jadi yang diperhatikan hanya tepi naik, yang bagian tepi naik berarti ini 1, 2, 3 dan seterusnya. Sedangkan untuk yang tepi turun dia adalah yang sebelah sini, bagian sini, bagian sini dan bagian sini dan seterusnya. Kemudian selain tepi naik dan tepi turun juga nanti akan dilihat ada pulsa. Kalau dia berupa clock nanti ada pulsa. Untuk pulsa sendiri itu ada pulsa positif, jadi yang ada gundukannya itu adalah positif, yang dia berupa lembah itu adalah tepi negatif. Nah, untuk yang namanya tepi naik, tepi turun, kemudian pulsa positif dan pulsa negatif itu merupakan jenis-jenis trigger. Trigger itu apa? Trigger adalah sesuatu yang digunakan sebagai penentuan untuk bisa melakukan sesuatu hal gitu ya. Di trigger berarti dibangkitkan. Nah, untuk tepi naik dan tepi turun itu biasanya hampir semuanya bisa, jadi yang tanpa clock pun bisa. Tapi kalau yang pulsa positif dan pulsa negatif biasanya digunakan hanya yang menggunakan clock atau berdetak. Nah, next berikutnya kita masuk ke SR flip-flop. Contoh gitu ya guys. Kalau misalnya kita punya key dan kita punya SR flip-flop, kita pengen mencari key dan not key-nya untuk tepi naik dengan menggunakan gerbang NOR, maka kita pertama adalah kita siapkan dulu gerbang NOR-nya terlebih dahulu gitu ya guys. Next, kita lihat, oh kalau misalnya soalnya seperti ini, di sini ada S dan R, lalu bagaimanakah key-nya? Kita mencari key dulu. Yang pertama harus kita lakukan, kita harus menandai tepi naiknya terlebih dahulu. Tepi naik, ya itu adalah di situ. Tepi naik lagi, yang bagian bawahnya ini ya, yang bagian naik berarti yang R-nya. Kalau yang pertama ini tadi yang S-nya yang naik, kemudian yang kedua ini adalah R-nya. Yang ketiga ini tepi naiknya adalah pada yang S-nya, kemudian yang berikutnya yang naik adalah yang R-nya, kemudian yang terakhir ini adalah yang naik adalah S-nya. Next, kemudian kita beri 0101, di mana ketika dia lembah itu dikasih 0 dan ketika dia gunung itu dikasih 1. Di atas yang bagian S maupun yang bagian R-nya. Next, kemudian mencari key-nya, kita lihat. Pertama kita inisialisasi dulu, di sini pasti 0 gitu ya. Bagian inisialisasi adalah bagian depan, pasti 0 dia. Lalu kemudian kita lihat. Setelah itu ada trigger, ada trigger pertama. Trigger pertama S-nya itu adalah 1 dan R-nya itu adalah 0. Kalau S-nya 1 berarti set kan ya, hasilnya adalah 1. Nah, kemudian ada trigger lagi setelah itu. Trigger lagi, S-nya itu adalah 0, R-nya itu adalah 1, berarti reset. Kalau reset dia adalah 0. Nah, setelah itu untuk trigger yang ketiga
S-nya itu adalah 1 dan R-nya itu adalah 0. Hasilnya adalah set. Berarti dia 1. Kemudian setelah itu ada trigger lagi. Yang atas, yang set itu adalah 1 dan yang R itu adalah 1. Berarti kalau 1 dia kondisi ilegal. Kondisi ilegal berarti dia 0. Sampai kemudian kita ketemu dengan trigger lagi, di mana pada trigger yang terakhir kelima ya, berarti dia S-nya itu adalah 1 dan R-nya itu adalah 0. Jadi hasilnya adalah set, berarti 1. Selesai. Ini adalah untuk diagram pewaktuan dari key. Kemudian kalau not key-nya bagaimana? Oke, kita bicara masalah not key-nya. Yang pertama, biasa kita akan inisialisasi terlebih dahulu. Kemudian untuk ketika S-nya 1, R-nya 0, maka dia tetap 0. Lalu ada trigger lagi, ketika S-nya 0, R-nya 1, maka dia adalah 1. Lalu ada trigger lagi, ketika S-nya 1, kemudian R-nya 0, itu dia 0. Dan kalau yang berikutnya 1, dia tetap 0. Kemudian yang terakhir adalah 1, 0, dia adalah 0. Seperti itu ya guys. Gampang sekali bukan? Nah, next. Nah, kalau misalnya kita mau mencari lagi nih tepi turun. Kalau tadi tepi naik, sekarang kita coba untuk yang tepi turun. Tepi turun dari SR flip-flop dengan menggunakan gerbang NOR. Nah, caranya bagaimana? Nah, caranya adalah sama seperti yang tadi ya guys, di gambar terlebih dahulu soalnya di SR, kemudian setelah itu kita kasih 0101. Setelah itu baru kita ambil yang turun. Nah, kalau yang pertama, kalau yang trigger yang pertama ini, yang bagian yang turun itu adalah yang bagian S-nya, kemudian yang trigger kedua ini adalah yang bagian turun adalah R-nya, kemudian trigger ketiga ini yang bagian turun adalah S dan R-nya, kemudian trigger keempat yang bagian turun atau tepi turun, bagian tepi turunnya itu adalah pada S-nya. Nah, kalau sudah itu kita masuk ke key. Bagaimana key-nya? Untuk mencari key, kita jangan lupa pertama adalah inisialisasi sampai dia mendapatkan trigger pertama. Trigger yang pertama nilainya adalah 01, berarti dia reset. Kalau dia reset berarti dia tetap 0. Lalu kemudian setelah itu dia ketemu trigger yang kedua. Untuk trigger yang kedua nilainya adalah 10, berarti dia set. Berarti dia 1. Next berikutnya kita ketemu dengan trigger yang ketiga. Trigger yang ketiga adalah 00. Artinya dia tidak berubah, dia akan tetap 1. Nah, yang terakhir dia ketemu dengan trigger yang terakhir yaitu 00. Ketika dia 00 tidak berubah, oh dia berarti tetap 1. Seperti itu guys, gampang bukan? Nah, coba kita pakai yang keynote. Untuk yang keynote berarti pada dasarnya sama ya guys. Pertama inisialisasi terlebih dahulu, kemudian setelah itu ketemu dengan trigger yang pertama. Di situ ada 01. Kalau 01 berarti hasilnya adalah 1 ya. Next berikutnya kita ketemu dengan trigger yang kedua. Trigger yang kedua adalah 10, hasilnya adalah 0. Nah, yang berikutnya ketemu dengan 00, dia tidak berubah, berarti tetap 0. Dan yang terakhir ketemu dengan trigger yang terakhir yaitu 00, dia tetap 0 karena hasilnya tidak berubah. Sampai di sini bisa dimengertikan ya guys. Sip. Oke, ini adalah latihan kecil untuk teman-teman di rumah. Coba carilah key dan keynote untuk tepi naik dan tepi turun untuk SR flip-flop dengan menggunakan gerbang NAND. Soalnya seperti apa? Seperti ini, tetap sama seperti itu ya. Kalau yang tadi pakai NOR, sekarang pakai NAND ya guys. Dicoba. Oke, sip. Next, kita akan belajar masalah SR flip-flop berdetak. Kalau yang tadi tidak berdetak, masih SR biasa. Nah, sekarang kita akan ditambahi dengan detak atau clock. Nah, pada dasarnya SR flip-flop berdetak itu dia punya 3 masukan, yaitu S, R, dan clock. Nah, untuk keluarannya sama ya, yaitu key dan not key. Untuk
penggunaan gerbangnya itu ada dua, sama seperti SR flip-flop yang biasa, yaitu dia menggunakan NOR dan ada juga yang menggunakan NAND. Nah, untuk yang menggunakan NOR seperti ini, kondisinya sebenarnya sama dengan kondisi SR biasa yang nggak pakai clock, cuman ditambah dengan clock aja gitu, tapi untuk tabel kebenarannya sama. Sampai di sini bisa dimengerti ya guys. Nah, oke, kita akan coba untuk latihan pertama, latihan untuk SR flip-flop berdetak. Coba carilah key dan key untuk tepi naik dari SR flip-flop berdetak dengan menggunakan gerbang NOR. Nah, untuk gerbang NOR ini kita harus menempatkan terlebih dahulu tabel kebenarannya di sebelah atasnya gitu ya guys, supaya gampang. Nah, lalu setelah itu baru kita lihat nih. Nah, kalau misalnya bentuk sinyalnya seperti ini, ada clock, kemudian soal dari dari S-nya adalah seperti ini, dari R-nya itu adalah seperti ini, set dan resetnya. Lalu bagaimana kita akan mendapatkan key-nya? Nah, caranya yang pertama adalah jangan lupa kita harus membuat 01-nya terlebih dahulu. Next, kemudian kita menggambar triggernya terlebih dahulu untuk tepi naik. Berbeda dengan SR flip-flop yang tidak berdetak, di mana dia akan mencari bagian S atau bagian R yang ada tepi naiknya. Nah, kalau yang di berdetak ini lebih simpel karena dia hanya melihat clocknya saja untuk tepi naik, tapi untuk clocknya saja. Jadi yang kita tandai adalah clock yang tepi naik. Di sini ada dua clock yang tepi naik, yaitu yang yang trigger pertama dan trigger kedua. Setelah itu baru kemudian kita mencari key. Nah, yuk kita kerjakan lagi yuk guys. Pertama, key-nya kita melakukan inisialisasi, lalu kemudian ada trigger. Ketika ada trigger adalah dia bertemu dengan 10, berarti set kondisinya. Kalau set berarti dia 1 sampai dia ketemu dengan trigger berikutnya. Nah, dia bertemu dengan 11 kondisi ilegal atau 0, berarti dia turun menjadi 0. Sampai di sini mudah kan guys? Next, berikutnya kita masuk ke keynote. Kalau keynote berarti sama, yang pertama inisialisasi terlebih dahulu, kemudian setelah itu ketemu dengan trigger pertama, hasilnya adalah 10, dia kondisinya adalah 10 adalah set, kemudian setelah itu tapi keynote berarti hasilnya adalah 0 kembali sampai dia bertemu dengan trigger yang kedua. Trigger yang kedua adalah 11, hasilnya juga 0. Sampai di sini bisa dimengerti guys? Gampang ya. Next. Nah, kalau misalnya kita pengen yang tepi turun bagaimana saudara-saudara? Oke, kita tetap sama ya, kita coba bikin terlebih dahulu atau menggambar terlebih dahulu untuk soalnya. Next, lalu kemudian kita kasih 01-nya. Next, lalu kita gambarkan tepi turun dan trigger dari tepi turun dari SR flip-flop tersebut. Jangan lupa hanya untuk clocknya saja yang diambil untuk tepi turunnya kalau pakai yang berdetak gitu ya. Nah, kita punya dua triggernya. Yang pertama adalah trigger pertama, yang kedua trigger kedua. Oke, next berikutnya kita masuk ke key. Key yang pertama adalah kita melakukan inisialisasi sampai mendapatkan atau bertemu dengan trigger yang pertama. Trigger yang pertama bertemu dengan 01. 01 berarti dia kondisinya adalah reset. Berarti kalau reset dia adalah 0. Next, berikutnya dia bertemu dengan 01. Kalau 01 dia berarti set ya. Kalau set dia berarti 1. Sampai di sini bisa dimengerti ya guys, gampang. Next, berikutnya kita masuk ke yang keynote. Kalau keynote pertama sama inisialisasi, lalu dia bertemu dengan SR-nya adalah 01, berarti kalau SR-nya 01 kondisinya adalah reset. Berarti kalau reset dia kondisinya adalah 1. Next, sampai dia bertemu dengan trigger yang kedua. Trigger yang kedua SR-nya adalah 10. Untuk 10 berarti hasilnya adalah set. Berarti untuk keynote dari set itu adalah 0. Sampai di sini bisa dimengerti ya guys? Mudah. Oke, next. Berikutnya kita akan masuk ke bagian key dan
not key untuk pulsa dan SR pulsa positif gitu ya. Untuk pulsa positif sama ya, pada dasarnya clock SR kita gambar terlebih dahulu, kita membuat 0101-nya terlebih dahulu. Nah, untuk yang pulsa dia tidak seperti tepi. Kalau yang tepi itu dia hanya bagian satu detik aja gitu ya kurang lebihnya ya. Tapi kalau pulsa ya selebar pulsa tersebut. Nah, kalau kita bicara masalah selebar pulsa tersebut, maka dia triggernya akan jauh lebih panjang dibandingkan dengan tepi. Nah, triggernya adalah satu pulsa, satu lebar pulsa tersebut. Nah, kita lihat dulu kalau pulsa positif berarti yang diambil itu adalah yang bagian gunungnya ya guys, dari clocknya. Oke, clocknya. Jangan lupa untuk yang berdetak yang diambil cuman yang clocknya. Nah, setelah itu baru kita coba untuk key-nya. Oke, yang pertama selalu inisialisasi. Next, berikutnya kita masuk ke trigger yang pertama. Trigger yang pertama adalah 10. 10 berarti dia set 1, kemudian di dalam pulsa tersebut ada 2 kali perubahan. Yang kedua perubahannya adalah 01, berarti dia adalah 0. Terus setelah itu, setelah 0, dia tidak ada perubahan lagi. Berarti dia akan sama 0 sampai dia bertemu dengan trigger pulsa yang berikutnya, pulsa positif yang berikutnya. Trigger pulsa positif yang berikutnya dia bertemu dengan 11. Berarti kalau 11 dia hasilnya adalah 0. Nah, di situ ada 2 perubahan. Yang kedua adalah 00. 00 berarti dia tidak berubah, 0 lagi. Next, berikutnya dia akan tetap 0 sampai dia bertemu dengan atau tertrigger dengan trigger yang berikutnya. Gampangan ya guys. Nah, berikutnya untuk yang keynote. Untuk yang keynote pertama kali sama, yaitu inisialisasi terlebih dahulu, kemudian setelah itu dia ketemu dengan trigger dari pulsa positif yang pertama. Pulsa positif yang pertama itu adalah 10, hasilnya adalah set, tapi untuk keynote dia hasilnya adalah 0, kemudian 01 dia hasilnya adalah 1. Kemudian dia akan tetap bertahan sampai dia bertemu dengan pulsa yang berikutnya. Pulsa yang berikutnya adalah 11, hasilnya dia adalah 0. Kemudian setelah itu SR-nya ketemu lagi, berubah 2 kali gitu ya. Yang perubahan yang kedua adalah 00. 00 berarti dia tidak berubah, dia tetap 0. Sampai dia bertemu dengan pulsa positif berikutnya. Gampang kan ya? Oke, sekarang kalau misalnya yang dicari adalah SR flip-flop untuk yang pulsa negatif. Sama seperti tadi, hanya saja untuk pulsa negatif yang diambil adalah bagian dari lembahnya. Jadi ada 2 lembah di situ guys. Sudah bisa diketahui ya. Nah, lalu bagaimana? Yang pertama yang diambil itu adalah 0101-nya terlebih dahulu. Next, baru kemudian dibuat diarsir yang bagian trigger pulsa negatifnya. Lalu next kita masuk ke key. Nah, key-nya itu yang pertama pasti inisialisasi sampai dia mendapatkan satu trigger dari pulsa negatif yang pertama, yaitu dia ada 2 perubahan. Yang pertama adalah SR-nya itu 01 dan 10. Untuk yang 01 hasilnya adalah reset, berarti dia 0. Next, berikutnya dia bertemu dengan SR10, berarti dia kondisinya adalah set, berarti 1. Sampai dia bertemu dengan pulsa negatif yang kedua. Untuk pulsa negatif yang kedua, yang ada 2 kali perubahan. Yang perubahan yang pertama adalah 10, hasilnya adalah set, yaitu 1, dan 00. 00 hasilnya tidak berubah, berarti dia adalah 1 tetap. Sampai kondisinya tetap sama sampai dia bertemu dengan pulsa negatif berikutnya. Nah, bagaimana dengan keynote-nya guys? Untuk yang keynote-nya juga sama. Yang pertama adalah inisialisasi, lalu kemudian dia bertemu dengan pulsa negatif yang pertama. Setelah itu dia tertrigger, dia ada 2 kondisi, yaitu kondisi SR-nya 01 dan kondisi SR-nya 10. Untuk yang 01 kondisinya adalah reset, adalah 1. Kemudian kondisi 10, kondisi keynote dia adalah set, dia adalah 0. Sampai dia bertemu dengan pulsa negatif yang kedua.
pulsa negatif yang kedua 1 0 dia berarti kondisinya adalah 0. Kemudian yang berikutnya adalah 0 0, dia tidak berubah, berarti tetap 0 sampai dia bertemu dengan pulsa negatif yang berikutnya. Sampai di sini gampang kan ya guys? Next. Nah, untuk itu teman-teman coba untuk latihan ya. Carilah key dan keynote untuk SR flip-flop dengan menggunakan gerbang NAND untuk A, tepi naik dan tepi turun. Kemudian yang B untuk pulsa positif dan pulsa negatif. Gampang ya guys? Oke guys, next berikutnya kita masuk ke D flip-flop. Untuk D flip-flop sendiri pada dasarnya hampir sama dengan yang SR flip-flop. Untuk D flip-flop itu terdiri dari 4 gerbang NAND, diantaranya adalah kita ada tambahan ada 5 gerbang NAND, kita ada tambahan G3, G4 dan G5, dimana inputannya itu hanya satu, yaitu yang D flip-flop D. Kalau yang sebelumnya SR itu kan kita punya 2 masukan. Nah, di sini kita hanya punya 1 masukan. Di sini kita lalu kemudian tapi ada yang berbeda, yaitu di bagian NAND yang G5 ini ya. Nah, next. Bagaimanakah cara kerjanya? Oke, ketika masukan di flip-flopnya itu adalah 0, maka keluaran dari gate NAND-nya yang G5 itu adalah 1. Next, berikutnya ketika keluaran dari G5 itu adalah masukan dari G4, di mana ketika D flip-flopnya itu adalah 0, maka dia 1. Nah, setelah itu keluaran dari G4 berarti dia 0, dan keluaran dari gerbang NAND yang bagian bawah itu adalah 1. Next, berikutnya, nah ketika masukan dari G3 itu adalah 0, maka keluaran dari G3 adalah 1, dan keluaran dari gerbang NAND yang bagian atas itu adalah 0. Next, berarti kalau seperti itu guys, untuk kondisi bersilangannya itu adalah, nah kalau misalnya kondisi dari NAND bagian atasnya itu 0, maka masukan dari NAND yang bagian bawah itu adalah 0 juga. Berarti kalau masukannya 0 0, keluarannya yang NAND bagian bawah itu adalah 1. Betul ya guys? Next, berikutnya, kalau misalnya yang bagian bawah dari NAND keluarannya atau outputnya itu adalah 1, maka inputan dari NAND bagian atasnya itu adalah 1. Kalau dia 1 1, berarti keluaran NAND-nya itu adalah 0. Oke, seperti itu guys. Nah, untuk D flip-flop sendiri, untuk komponennya dia terdiri dari 1 inputan yaitu D dan 2 keluaran yaitu key dan keynote. Untuk D flip-flop kita bisa menggunakan bisa menggunakan NOR atau NAND, terserah, tapi lebih gampang karena tabel kebenarannya hanya 1 ya. Kita bisa menggunakan D karena 1 dia hanya punya 2 kondisi, yaitu kondisi 0 dan kondisi 1. Gimana kalau misalnya tidak ada perubahan? Nah, itu sebenarnya kalau 0 D itu delay. Nah, kalau D itu delay. Kalau yang sebelumnya itu SR itu adalah set dan reset, kalau D itu artinya adalah delay. Nah, untuk yang delay berarti ketika D-nya itu sama dengan 0, key-nya sama dengan 0. Nah, ketika D-nya sama dengan 1, key-nya juga sama dengan 1. Gampangan ya guys? Nah, cuman itu aja sih patokannya. Key not-nya berarti berkebalikan dengan nilai key-nya. Udah, gampang. Next. Nah, kita coba yang pertama. Soal yang pertama adalah carilah key dan keynote untuk tepi naik dari D flip-flop. Nah, untuk tepi naik dari D flip-flop misalnya seperti ini. Nah, kita yang pertama kita gambar terlebih dahulu soalnya untuk D flip-flop. Kemudian setelah itu kita beri nilai 01. Next, berikutnya kita gambar terlebih dahulu untuk tepi naik. Trigger tepi naiknya dari D flip-flop tersebut. Di situ ada 3 tepi naik ya. Next, berikutnya kita coba bikin key-nya. Untuk yang key pertama inisialisasi terlebih dahulu, kemudian dia bertemu dengan 1. Kalau D-nya 1 berarti keluarannya juga 1. Setelah itu dia bertemu dengan trigger yang kedua, tepi naik yang kedua.
yaitu dia bertemu dengan D sama dengan 1, maka dia sama dengan 1 lagi sampai dia bertemu dengan trigger yang ketiga, di mana trigger yang ketiga dia ketemu dengan 1 lagi. Sampai di sini mudah ya guys, gampang. Next, berikutnya kita masuk ke keynote. Ketika keynote berarti yang pertama adalah inisialisasi terlebih dahulu. Ketika dia ketemu dengan 1D-nya berarti dia 0. Kemudian ketemu dengan 1 lagi, 0 lagi, ketemu dengan 1 lagi, dia 0 lagi. Gampang ya guys? Oke. Next, berikutnya bagaimana untuk tepi turun? Carilah key dan keynote untuk tepi turunnya. Pertama sama kita gambar terlebih dahulu soalnya, lalu kita kasih 0101, kemudian kita gambar terlebih dahulu tepi turunnya di mana ada 3 tepi turun pada soal ini. Oke, lalu kita langsung menggambar key-nya, di mana key-nya pertama adalah inisialisasi, lalu dia bertemu dengan trigger yang pertama. Untuk yang trigger yang pertama dia bertemu dengan 0, maka dia hasilnya adalah 0, sampai bertemu dengan trigger yang kedua adalah 0 lagi, maka hasilnya adalah 0, sampai dia bertemu dengan trigger yang ketiga atau trigger yang terakhir, dia tetap 0. Next, berikutnya kita ketemu dengan keynote. Keynote yang pertama inisialisasi, lalu dia bertemu dengan 0, hasilnya adalah 1, berkebalikan ya. Lalu sampai dia bertemu dengan trigger yang kedua, berarti dia 0, dia berarti tetap 1 hingga terakhir. Sampai di sini bisa dimengerti ya guys, gampang. Next, berikutnya kalau D-nya itu berdetak. Nah, kalau ada clocknya atau berdetak, pada dasarnya sama dengan yang tadi, di flip-flop yang pertama, hanya saja ditambah dengan masukannya clock. Berarti masukannya ada 2, inputannya juga ada 2. Masukannya adalah D dan clock, keluarannya adalah key dan keynote. Tabel kebenarannya tidak banyak berubah, hanya saja di situ ditambah dengan clock. Untuk clocknya itu ada 2 kan, ada 1 dan ada 0, maka ketika dia 1, clocknya itu 1, berarti posisinya adalah 00, 1, D-nya itu 0, maka dia reset, D-nya 1 itu maka D-nya set, kemudian setelah itu ketika clocknya itu 0, maka dia menahan kondisi terakhir atau yang disebut dengan memory gitu ya, atau delay, sama aja lah. Next, nah berarti teman-teman kalau sudah pada tahu, nah ini giliran teman-teman ya yang kerja, ya kita kerjakan latihan terlebih dahulu. Carilah key dan keynote untuk D flip-flop berdetak untuk tepi naik dan tepi turun, B pulsa positif dan pulsa negatif dari soal berikut. Jadi clocknya seperti itu guys, dan D-nya seperti itu, silahkan dikerjakan. Mungkin itu dulu pertemuan 11 ini ya guys. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and dak dak.